Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 5 akan mempresentasikan yaitu pelabelan total AD sisi anti ajaib super pada graf roda WN. Dengan anggota Muhammad Hafiz Al-Fajri dan saya Salman Said, Anggi Putri, Muhammad Amirul Hakim, Dinda Bona, dan Suci Fitrianti Putri. Baik, selanjutnya itu definisi pelabelan total sisi anti ajaib super. Misal terdapat G sama dengan F, E dengan mutlak P sama dengan P dan mutlak E sama dengan Q. Notasi mutlak P berarti banyaknya titik pada G, sementara mutlak E mengatakan banyaknya sisi pada G. Suatu fungsi bijeksi F, X, VG gabung EG yaitu 1, 2 P tambah Q. Dikatakan pelabelan total AD sisi anti ajaib pada graf G jika himpunan bobot sisi untuk semua sisi di G yang dinotasikan dengan W sama dengan WXY, di mana WXY yaitu Fx ditambah Fxy ditambah Fy, Xy elemen dari EG. Dapat ditulis sebagai W sama dengan A, D ditambah D, A ditambah 2D A tambah kurang Q kurang 1D untuk suatu A besar dari 0 dan D besar sama dari 0. Definisi graf roda WN. Graf roda dinotasikan sebagai WN adalah graf yang terbentuk dari graf siklus Cn dengan menambahkan satu titik pusat dan menghubungkan titik pusat tersebut ke setiap titik pada siklus tersebut. Dengan kata lain, graf roda WN memiliki n tambah satu titik, di mana satu titik adalah titik pusat dan n titik lainnya membentuk siklus. Contoh dari graf WN yaitu graf roda W6. Pada graf roda W6 ini terdapat 6 titik total, yaitu 5 titik membentuk lingkaran atau siklus C5 dan 1 titik berada di tengah sebagai titik pusat. Serta ada 10 sisi, yaitu 5 sisi dari lingkaran dan 5 sisi dari titik pusat ke setiap titik di lingkaran. Baik, selanjutnya ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa jika graf roda WN dengan n lebih dari sama dengan 3 adalah graf dengan pelabelan total AD sisi anti ajaib super, maka D kurang dari 2. Jadi maksud dari teorema ini adalah jika graf roda WN itu adalah graf dengan pelabelan total AD sisi anti ajaib super, maka eh, barisan aritmatika dari bobot sisi dari graf roda WN ini akan memiliki beda kurang dari 2. Untuk buktinya, misalkan graf WN dengan n-nya lebih dari sama dengan 3, itu mempunyai pelabelan total AD sisi anti-ajaib super F yang dipetakan dari VWN gabung EWN itu ke 1, 2 hingga 3n+1. Maka himpunan bobot sisi dari WN itu dapat ditulis sebagai W sama dengan himpunan dari A tambah D hingga A tambah 2n min 1D. Ini merupakan barisan aritmatika yang telah kita kenal. Kemudian bobot sisi maksimum adalah 5n+2. Bobot ini diperoleh apabila kedua titik dilabeli dengan label titik terbesar, yaitu n dan n+1. Serta sisi terkait juga dilabeli dengan label sisi terbesar, yaitu 3n+1. Sedangkan bobot sisi minimum adalah n+5. Bobot ini diperoleh apabila kedua titik dilabeli dengan label titik terkecil, yaitu 1 dan 2. Serta sisi terkait juga dilabeli dengan label sisi terkecil, yaitu n+2. Karena nilai bobot sisi tidak akan kurang dari n+5 dan tidak akan lebih dari 5n+2, maka n+5 kurang dari sama dengan A. A ditambah 2n-1D itu akan kurang dari sama dengan 5n+2. Dari pertaksamaan yang pertama dan pertaksamaan yang kedua ini akan diperoleh eh, n+5 ditambah yang persamaan bintang ini akan kurang dari sama dengan eh, A ditambah 2n+1 kali D. Kenapa? Karena n+5 itu kurang dari sama dengan A. Nah, kemudian yang ini akan kurang dari sama dengan 5n+2.
karena ini adalah persamaan yang kedua ini. Kemudian ini mengimplikasikan bahwa n plus 5 ditambah 2n min 1 D itu akan kurang dari sama dengan 5n plus 2. 2n kurang 1 D kurang dari sama dengan 5n plus 2 dikurang n plus 5. Nah, dari sini diperoleh D kurang dari sama dengan 4n kurang 3 per 2n kurang 1. Karena n-nya lebih dari sama dengan 3, karena graf roda tadi WN itu untuk n lebih dari sama dengan 3, maka haruslah D kurang dari 2. Sehingga terbukti eh, teorema jika graf roda WN n lebih dari sama dengan 3 adalah graf dengan pelabelan total AD sisi anti ajaib super, maka D-nya kurang dari 2. Nah, kemudian ada sebuah contoh. Di sini contoh graf rodanya adalah W4. W4 ini adalah graf roda dengan 4 titik. Nah, berikut adalah pelabelannya. Perhatikan bahwa pelabelan dari graf W4 itu merupakan pelabelan total 12 satu sisi anti ajaib super. Karena yang pertama, mengapa pelabelan ini dikatakan super? Karena pelabelan titiknya itu sebanyak pelabelan titiknya itu dimulai dari satu hingga banyak titiknya, yaitu satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kemudian pelabelan dari sisinya itu 6, 7, 8, 9, 10 hingga banyaknya titik ditambah banyaknya sisi, yaitu 13. Dan diperhatikan juga bahwa bobot sisi dari W4 ini adalah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Misal contoh kita hitung di bobot sisi dari V1, V4. 7 ditambah 5 ditambah 1 itu adalah 13. Kemudian lakukan langkah selanjutnya hingga dapat semua bobot sisi dari W4 ini. Maka akan diperoleh himpunan dari bobot-bobotnya yaitu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, dapat diperhatikan bahwa W itu merupakan himpunan deret aritmatika dengan awalnya itu 12 dan bedanya 1. Sehingga sesuai dengan teorema sebelumnya yang mengatakan bahwa jika graf roda adalah graf dengan pelabelan total AD sisi anti-ajaib super, maka beda dari bobot sisinya akan kurang dari 2. Nah, beda yang kita dapatkan tadi itu adalah 1, di mana 1 itu kurang dari 2. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Kita ke teorema selanjutnya, yaitu dengan bunyi graf WN mempunyai pelabelan total AAD, sisi anti ajaib super, jika dan hanya jika disama dengan satu dan N tidak kongruent 1 mod 4. Nah, ini kita buktikan, misalkan WN mempunyai pelabelan super AD, anti, anti ajaib total, kita akan buktikan D sama dengan satu dan N tidak kongruent 1 mod 4. Misal, H dipetakan dari VWN digabung EWN ke 1 eh, sampai 3N plus 1 adalah pelabelan total A,1 sisi anti ajaib super pada WN. Nah, dalam penjumlahan dari bobot-bobot sisi, label pusat digunakan N kali. Label titik titik XI dengan I itu antara 1 sampai N digunakan 3 kali dan label sisi lainnya digunakan 1 kali. Maka diperoleh jumlah bobot sisi WN sebagai berikut, yaitu 3 kali sigma HX I dengan I dari 3 sampai N plus NHC plus sigma HE dengan elemen E besar E elemen E besar EWN sama dengan sebagai berikut. Kemudian kita dapatkan ini sebuah persamaan.
Oke, karena bobot sisi dapat ditulis sebagai W sama dengan eh, A, A plus D sampai 2N kurang 1 kali D. Maka jumlah bobot sisi untuk semua sisi WN adalah sebagai berikut, seperti ini. Kemudian kita dapatkan eh, persamaan 24, yaitu N sama dengan 2A plus dalam kurung 2N kurang 1 dikali D. Nah, dari persamaan kedua ini, persamaan tadi 2,3 dan 2,4 diperoleh hasil sebagai berikut. Kita peroleh yaitu 4AN sama dengan 3 kali dalam kurung N kuadrat plus 3N plus 2 plus 8N kuadrat plus 6N plus 2 dalam kurung N kurang 3 HC dikurang 2N dikali 2N minus 1 dikali D. Nah, dikarenakan D sama dengan 1, maka dapat kita tentukan eh, untuk mencari A. Dengan A sama dengan 7N kuadrat plus 17N plus 6 plus 2 dikali N kurang 3 dikali HC plus 4N. Nah, untuk N kongruen 1 mod 4 dapat dilihat bahwa nilai A bukan merupakan bilangan bulat. Jadi, haruslah N tidak kongruen mod 4. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa jika WN adalah graf dengan pelabelan total A, D sisi anti ajaib, maka D sama dengan 1 dan N tidak kongruen mod 4. Selanjutnya, misalkan D sama dengan 1 dan N tidak kongruen 1 mod 4, akan ditunjukkan bahwa WN adalah graf dengan pelabelan total A,1 sisi anti ajaib super. Kita melakukan konstruksi pelabelan berdasarkan 3 kasus. Yang pertama, jika N kongruen 0 mod 4, maka kita konstruksikan fungsi pelabelan seperti yang ada pada slide. Untuk yang kedua, jika N kongruen 2 mod 4, maka kita definisikan fungsi pelabelan sesuai rumus yang ada pada slide. Jika N sama dengan 3 mod 4, didefinisikan fungsi H3 sebagai berikut. Untuk H3C sama dengan 1, H3XI sama dengan I plus 3 per 2 jika I-nya bilangan ganjil, H3XI sama dengan N plus 3 plus I per 2 jika I-nya bilangan genap. Kemudian untuk H3CXI sama dengan 7N plus 11 per 4 dikurang I plus 3 per 4 jika I sama dengan 1 mod 4. Kemudian untuk H3CXI sama dengan 11N plus 1 per 4 ditambah 2 dikurang I plus 2 per 4 jika I-nya sama dengan 2 mod 4. Kemudian untuk H3CXI sama dengan 5N plus 1 per 2 dikurang I plus 1 per 4 jika I-nya sama dengan 3 mod 4. Kemudian untuk H3CXI sama dengan 3N plus 2 min I per 4 jika I sama dengan 0 mod 4. Kemudian untuk H3XN X1 sama dengan 3 dikali N plus 1 per 2. Nah, untuk H3XI dikali XI plus 1 sama dengan 9 dikali N plus 1 per 4 dikurang I plus 1 per 2 jika I-nya bilangan ganjil. I kecil dari N. Nah, untuk H3XI, XI plus 1 sama dengan 3 dikali N plus 1 per 2 dikurang I per 2 jika I-nya bilangan genap. Selanjutnya, pelabelan HI dapat ditunjukkan dengan 3 pelabelan. Ada H1, H2, H3 yang menggunakan bilangan bulat dari himpunan 1, 2, sampai N plus 1.
Untuk titik. Dan N plus 2 sampai dengan 4N plus 3 itu untuk sisi. Nah, untuk bobot sisi itu sendiri, yang pertama ada H1 dan H2 memiliki bobot sisi berupa barisan terurut. Mulai dari 2N plus 4, 2N plus 5, sampai dengan 4N plus 3. Nah, untuk H3 memiliki bobot sisi berupa barisan terurut dengan pola dari 7 dikali N plus 1 per 4, ditambah 3 sampai dengan 15 dikali N plus 1 per 4. Jadi, karena bobot sisi pada ketiga pelabelan itu membentuk barisan aritmatika, dan dengan bedanya satu, maka pelabelan tersebut memenuhi kriteria pelabelan total A,1 sisi anti ajaib. Selain itu, label terkecil diberikan kepada titik-titik graf roda, sehingga pelabelan ini juga bersifat super. Adalah contoh yang mengilustrasikan teorema untuk N kongruen 0 mod 4. Diberikan graf roda dengan titik pusat C dan simpul-simpul lingkaran V1, V2, dan V3, dan V4. Nah, berdasarkan pengkonstruksian dari teorema, diperoleh pelabelan untuk simpul adalah 3, 1, 4, dan 2, 4, 2, dan 5, dan untuk sisi diperoleh pelabelan 12, 13, 11, 7, 8, 9, 10, dan 6. Lalu diperoleh graf seperti pada slide. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pelabelan pada simpul dan sisi mengikuti aturan yang diberikan oleh teorema. Berdasarkan pelabelan tersebut, kita bisa menentukan bobot sisi dari graf yang menunjukkan bahwa pelabelan memenuhi kondisi dari teorema. Dan bobot sisi dari W4 adalah 12, 13, sampai dengan 19. Contoh berikutnya, diberikan graf roda dengan 6 simpul di lingkaran V1 sampai V6 dan pusat C. Contoh ini adalah ilustrasi lain dari teorema yang ada pada slide sebelumnya. Berdasarkan pengkonstruksian pada teorema, diperoleh pelabelan setiap titik dan sisi seperti pada slide. Selanjutnya dapat dilihat diperoleh graf roda W6 dengan pelabelan seperti pada gambar yang ada di slide. Berdasarkan pelabelan pada graf tersebut, kita dapat menentukan bobot sisi dari graf. Bobot sisi yang diperoleh dapat menunjukkan bahwa pelabelan memenuhi kondisi dari teorema. Bobot sisi dari W6 adalah 16, 17, sampai dengan 27. Sekian dari saya dikembalikan kepada moderator.